Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Nah, ini teman-teman, pagi ini Pak Git tuh baru scrolling biasa lah, ya lihat gitu. Lihat tuh si Donditannya, jadi dia seperti terheran-heran gitu. Kalau ada orang yang berzikir di dalam gereja gitu, jadi sampai dia bertanya, pernah dengar nggak gitu. Tapi sebelum Pak Git teruskan, kita lihat dulu video dari Dondita. Karena di Katolik juga ada puasa ya? Iya, yang marah dia itu. Jadi berapa lama Cia 2016 sampai 19 sampai itu. 19 itu 3 tahun. Sholat, puasa, tapi belum sadar. Belum. Masya Allah. Gitu. Karena saya masih tetap ke gereja kok, nemenin dia kan. Oh. Tapi kalau misalnya saya tetap puasa nih, wah bentar lagi nih mau hosting kan biasa kan. Ini belum azan. Gimana lagi. caranya tuh? Ya, gimana caranya nih? Tapi kadang-kadang dituju pas azan baru kita itu hostinya. Oh. Iya, gitu kan. Pas lagi perjamuan kudus nggak dimakan hostinya? Iya. Kadang dimakan juga, udah tunggal dikit bagaimana dilihat dia gitu kan. Kadang nggak dimakan gitu. Susah dong, batal dong kalau gitu. Iya. Cuma kalau orang nyanyi-nyanyi, saya biasanya zikir di gereja itu. Oh, zikir di gereja. Zikir di gereja. Pernah denger? Pernah denger kalau? Ya, kan daripada saya nyanyi-nyanyi gitu. Iya. Nggak, lu pernah denger nggak orang sudah imannya Islam, zikirnya di gereja gitu? Ya begitulah teman-teman ya. Jadi kita lihat dari video dari Donditan tuh. Jadi beliau tuh seperti terheran-heran gitu. Pernah dengar nggak gitu ya? Kalau ada orang zikir di dalam gereja tadi ya. Sebetulnya nggak masalah itu. Menurut Pak Git sih nggak masalah. Karena sebelum Pak Git ambil riwayat-riwayat yang lain, jadi ya Pak Git juga membahas ini aja, mungkin yang tadi itu yang disebut, yang bercerita, ada mu'alaf yang bercerita kepada Donditan kalau melakukan zikir di dalam gereja gitu ya. Nah ini ada lagi satu ya, beliau adalah Presiden RI ketiga B.J. Habibie, yang jelas-jelas bukan orang bodoh, bukan sekedar pinter, jenius, tapi beliau adalah pemikir. Ya, artinya begini, beliau bukan sekedar hanya berzikir di dalam gereja. Pada saat beliau melakukan pendidikan di Jerman tuh, beliau menceritakan malah beliau sholat di dalam gereja, dan bareng pada saat orang melakukan ibadah di gereja. Tapi di situ ya nggak, maksudnya umat gereja di situ ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalau dari cerita beliau ini kan tidak ada konflik yang terjadi. Baik ya, kita saksikan dari video dari penjelasan dari Pak B.J. Habibie almarhum. Saya ini pendidikan Islamnya kuat sekali. Di tempat saya belajar itu tidak ada masjid, itu daerah Katolik. Nah, dalam badan itu kalau saya merindukan orang tua, saya masuk ke gereja. Di depan gereja saya bilang, Tuhan, gedung ini dibuat oleh manusia yang cinta padamu. Saya juga cinta padamu, Tuhan. Dan saya yakin hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Perkenankanlah saya masuk, berdoa untuk kamu, untuk orang tua saya. Itu saya masuk. Ada keliling, ada musik, nggak mau apa. Saya di bangku terakhir sini. Allahu Akbar. Dari pernyataan B.J. Habibie, ini ada satu kalimat yang menurut Pak Git asik banget lah pokoknya. Asik banget, dan Pak Git juga sebetulnya seneng banget dengan kalimat ini. Yang saya yakin hanya ada satu Tuhan. Itu menurut B.J. Habibie seperti itu ya. Pak Git juga prinsipnya juga sama, mirip banget, bukan mirip, sama seperti itu. Jadinya mau dimanapun tempatnya itu nggak masalah. Malahan beliau itu melakukan sholat gitu, tapi duduknya paling belakang.
beliau melakukan sholat itu duduknya paling belakang, yang lain itu melakukan dengan caranya sendiri-sendiri, maksudnya caranya dengan cara Nasrani gitu ya, yang ada musik atau piano. Nah, beliau melakukan sholat di situ. Ini pemikiran yang berbeda dengan ya maaf dikata dengan Islam yang masih tanda kutip pemikirannya terbelakang gitu. Pemikiran ini itu tidak bisa atau tidak mungkin dimiliki oleh semua orang. Tapi pemikiran ini adalah pemikiran yang jenius, yang artinya kalau kita percaya Tuhan itu satu, ngapain harus ribut gitu. Jadi kita bisa ibadah di mana saja gitu. Itu yang dinyatakan oleh B.J. Habibie. Dan ini sebetulnya tidak jauh juga ya kalau kita ambil dari sejarah ya. Dalam satu riwayat ya, Nabi Muhammad telah memberikan Masjid Nabawi itu untuk beribadahnya umat Kristen atau mengadakan kebaktian ya. Jadi ceritanya tuh suatu hari mungkin sekitar ya itu kalau Pak Git ingat itu sekitar di 10 Hijriah ya, di hari Minggu. Nah, ada segerombolan umat Nasrani dari Najran sempat berdialog dengan Rasulullah. Mereka itu lagi mencari tempat untuk ibadah gitu. Kemudian Rasulullah itu mempersilahkan untuk umat Nasrani ini melakukan kebaktian ibadah kebaktian gitu. Dan ini sebetulnya cerita-cerita seperti jarang diungkap gitu, makanya ini Pak Git ungkap ceritakan seperti ini supaya nilai-nilai toleransi agama pada diri kita itu tumbuh gitu. Jadi pada saat itu ya yang namanya sahabat itu semuanya melarang, nggak setuju ya, tapi kan ilmunya sahabat sama ilmu Rasul beda ya, kelasnya itu jauh gitu. Udah biarkan gitu. Jadi pada saat itu salah satu sisi Masjid Nabawi itu dipakai kebaktian gitu, pakai kebaktian. Yang sebelah sisi lagi dipakai buat sholat umat Islam gitu teman-teman. Jadi yang pada saat itu juga umat Nasrani itu kiblatnya ke arah timur. Jadi yang satu ke arah barat gitu ya misalnya, yang satu ke arah timur. Nah ini kan membuktikan gitu loh. Rasulullah itu sudah mengajarkan toleransi beragama di sini, dan kalau kita telaah lagi di sini membuktikan kalau Tuhan itu tempatnya bukan satu tempat gitu. Jadi bebas-bebas aja menghadapnya itu. Yang satu lagi beragama Islam menghadap barat misalnya, terus umat Nasrani menghadap, itu nggak masalah gitu kan, itu kan keimanan dan keyakinan mereka masing-masing. Soal nanti urusannya yang di akhirat atau di ama itu kan bukan urusan kita, urusan pribadi masing-masing gitu ya. Nah ini pernah terjadi demikian supaya juga kita itu berpikir gitu, kalau di suatu tempat atau suatu arah itu bukan penentu tempatnya Tuhan gitu loh. Jadi pada suatu masa gitu ya, zaman Rasulullah juga ini pernah dipertentangkan. Jadi orang-orang Quraisy, kaum kafir itu bertanya kepada Nabi Muhammad itu, "Hai Muhammad, kalau engkau tidak menyembah berhala, terus ngapain arahmu itu, arah sholat, arah sembahyangmu itu mengarah kepada Ka'bah? Itu kan sama aja kamu menyembah Ka'bah, sama aja kalau Ka'bah itu berhala." Dan pada masa ini setelah dapat teguran dari kaum kafir ini, nah Rasulullah itu sempat memberikan arahan kepada umat Islam pada saat itu untuk bebas gitu, bebas melakukan arah sholat, tidak seperti sekarang gitu ya. Yang artinya ini menunjukkan kepada kaum kafir pada saat itu, Tuhan itu bukan satu tempat titik di Ka'bah. Kalau titik di Ka'bah itu bukan tempatnya Tuhan. Jadi Ka'bah itu bukan tempatnya Tuhan, tapi cuman sebagai alat pemersatu arah lah gitu. Jadi
dimanapun kita berada, itu artinya kita punya satu arah tempat tujuan. Jadi bukan artinya menyembah Ka'bah. Itu yang mau dijelaskan Rasulullah kepada kaum kafir saat itu. Sebelum Pak Agit menutup pembahasan ini, ada satu riwayat, ya ini yang diceritakan oleh Syekh Yusri ya, Yusri Gabr gitu ya. Beliau ini bukan kaleng-kaleng, artinya beliau ini adalah Sayyid gitu ya, keturunan dari Ali bin Abu Thalib dari jalurnya Hasan gitu. Jadi beliau ini adalah Sayyid. Jadi udah lewat tes DNA teman-teman lah kalau di Arab sana untuk menyatakan keturunan Rasul atau bukan itu dipakai tes DNA dan beliau lolos, maksudnya lulus tes DNA menyatakan DNA-nya adalah J1. Jadi nggak seperti sini kalau DNA itu diharam-haramkan oleh para habib ya, karena habibnya takut ketahuan kalau mereka bukan keturunan dari Rasulullah. Kalau di sana itu mesti dites gitu, kalau ngaku keturunan Rasulullah dites dan tidak ada satu privilege apapun gitu teman-teman. Ini agak nyeleweng dikit ya penjelasan Pak Agit, tapi ya masih ada hubungannya dengan itu. Kita kembali lagi ke Syekh Yusri Gabr ya. Jadi kita saksikan video dari Syekh Yusri. سيدنا عمر لم يصلي في كنيسة القيامة مش لعدم جواز الصلاة، لا، علشان قال لما المسلمين يجوا وانا صليت هنا هيقول لك احنا عايزين ايه ناخد الكنيسة كلها عشان ده موضع صلاة خليفة المسلمين، فهو عشان يأمنهم على املاكهم صلى خارج، ادي كل الحكاية. لكن لو صلى فيها كان جائز. فما تفتكرش ان سيدنا عمر لما عرضوا عليه ان يصلي في كنيسة القيامة لما اخذ مفتاح القدس واخد بالك ان معناه ان الصلاة في الكنيسة بطلة، لا غلط، لا ده سيدنا عمر بصفته حاكم المسلمين وصحابي من صحابة النبي يعلم ان صلاته في الكنيسة هتكون مسوغ للأجيال اللي تيجي من بعده ان ياخدوا الكنيسة دي من أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا اننا نتركها لأهلها وملناش دعوة، ده إكراه في الدين. فهو عايز يحافظ على هذا المبدأ بس. Ya begitu teman-teman ya, jadi kita udah saksikan dan ceramah beliau pakai bahasa Arab yang Pak Agit juga nggak ngerti sih kalau nggak lihat terjemahannya. Yang intinya beliau menceritakan dalam suatu riwayat, jadi Umar bin Khattab itu pernah ditawarin, maksudnya beliau ingin melakukan sholat, ini ditawarin gitu ya, tawarin untuk sholat di gereja gitu. Tapi Umar bin Khattab ini nggak mau, bukan tidak boleh sholat di gereja gitu ya. Jadi tanda petik ini perlu jangan sampai salah paham. Umar bin Khattab ini nggak mau sholat di gereja bukan karena tidak boleh, jadi bukan karena haram ya. Tapi beliau adalah pemimpin umat juga, kemudian sahabat Rasul juga. Yang ditakutkan Umar adalah nanti suatu saat kalau riwayat ini terdengar oleh orang-orang yang ya di urut-urutan setelah beliau meninggal, kayak di zaman-zaman kita ini, takut salah sangka. Jadi gereja itu pernah dipakai sholat buat umat Islam oleh dilakukan oleh umat. Nah nanti yang ditakutkan Umar adalah orang-orang Islam akan mengambil alih gereja gitu teman-teman. Jadinya betapa bijaknya Umar bin Khattab, Rasulullah Umar bin Khattab ini betapa bijaknya gitu. Rasulullah memberikan kesempatan kebaktian kepada umat Nasrani. Dalam waktu itu pun berlaku berbarengan gitu, yang sholat di sebelah kanan misalnya, umat Nasrani kebaktian di sebelah kiri, itu nggak masalah ya. Ini udah dicontohin Rasulullah, kemudian dicontohin Umar. Baik, menurut Pak Agit ini pembahasan cukup sekian dan kita ambil kesimpulannya. Dalam kebingungan Dandi yang bertanya-tanya, udah pernah dengar belum zikir di dalam gereja? Nah, dan ini bukan sekedar zikir ya yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Beliau malah sholat di dalam gereja yang pada saat itu malah berbarengan. Yang beliau yakini ini adalah satu Tuhan, cuman caranya berbeda.
Yang satu melakukan dengan gaya Nasrani atau Kristen, pakai piano seperti diceritakan B.J. Habibie. Kemudian beliau sholat di baris paling belakang, Allahu Akbar. Ini nggak ada masalah, dan beliau tidak dicaci maki oleh umat Kristen yang ada di Jerman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita balikan ke riwayat langsung ke Rasulullah gitu ya. Pada saat itu ditentang gitu sama sahabat, waktu Rasulullah memberikan sebagian Masjid Nabawi untuk beribadahnya umat Nasrani. Kemudian yang riwayat ketiga diceritakan kalau Umar pun dipersilahkan untuk sholat di gereja, bukan cuma zikir. Tapi Umar tidak mau, bukan karena haram, tapi takut nanti salah paham di generasi berikutnya yang akan mengambil alih gereja itu sebagai masjid. Itu yang ditakutkan Umar. Jadi peristiwa atau langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan Umar ini adalah langkah-langkah toleransi beragama yang sebetulnya harus banget dicontoh sama umat Islam yang ada di Indonesia. Yang pada pemahamannya umat-umat kita itu ya masih seperti itulah, masih kolot lah. Padahal pemikiran Rasulullah dan Umar pada saat itu udah beda banget gitu loh. Tapi kalau ada orang yang bercerita seperti Pak Agit ini, dibilangnya liberal lah. Kalau ini tidak dicontohkan Rasulullah sama Umar bin Khattab juga, Pak Agit juga tidak akan menceritakan ini gitu. Jadi intinya Tuhan itu cuma satu, cuma caranya berbeda gitu teman-teman. Pak Agit rasa cukup sekian dan terima kasih.